Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang biooptik. Yang mana pengertian biooptik adalah biooptik tersusun atas kata bio dan optik. Bio berkaitan dengan makhluk hidup atau zat hidup atau bagian tertentu dari makhluk hidup, sedangkan optik dikenal sebagai ilmu fisik yang berkaitan dengan cahaya atau berkas sinar. Nah, struktur dan fungsi organ mata. Struktur mata yang pertama yaitu supersilia atau alis, silia atau bulu mata, palpebra superior atau lekukan dari bagian kelopak mata atas, yang mana selanjutnya itu kelopak mata kecil yang berada di atas bulu mata, yang selanjutnya kelopak mata lebar yang berada di bawah alis, yang selanjutnya kelopak bawah, yang selanjutnya garis yang terbentuk ketika menutup komisura, bentuk mata atau komisura. Nah, selanjutnya itu sudut mata, limbus palpebra, caruncula lacrimalis, papilla lacrimalis superior, papilla lacrimalis inferior atau putung lacrimal, tunica conjunctiva, fornix conjunctiva, apparatus lacrimalis. Selanjutnya itu sel-sel reseptor khusus yang memiliki fungsi untuk mengenali perubahan lingkungan yang terjadi ditinjau dari fungsinya. Sel-sel reseptor ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu interoreseptor dan eksoseptor, yang mana interoreseptor ini berfungsi untuk mengenali perubahan-perubahan yang terjadi dalam tubuh. Selanjutnya yaitu eksoreseptor berfungsi untuk mengenali perubahan-perubahan lingkaran yang terjadi di luar tubuh. Selanjutnya yaitu ada peran cahaya dalam penglihatan manusia. Nah, cahaya memantulkan objek dan mengirim pada alis lurus menuju mata Anda. Selanjutnya cahaya melalui kornea menuju pupil dan diteruskan ke lensa mata. Selanjutnya tuh kornea dan lensa membelokkan atau membiaskan cahaya agar terdifokuskan ke retina. Fotoreseptors pada retina mengkonversi cahaya menjadi gelombang elektrik. Gelombang elektrik melalui saraf optik menuju otak. Otak memproses sinyal-sinyal itu menjadi sebuah bayangan image. Nah, selanjutnya pemrosesan informasi ke mata. Persepsi visual adalah prosesi interpretasi cahaya yang masuk ke mata menjadi informasi visual yang spesifik di otak. Cahaya mengalami refraksi melewati pupil dan mencapai retina. Terjadi perubahan energi cahaya menjadi aksi potensial. Retina sinyal yang terbentuk diteruskan ke nervus opticus, chiasma opticus, tractus opticus, tractus opticus, corpus geniculat, lateral, dan konteks cerebri. Nah, selanjutnya itu proses kerja alat bantu melihat pada manusia. Yang mana sistem optik yang paling penting bagi manusia adalah mata. Di depan lensa mata terdapat selaput yang membentuk suatu celah lingkaran. Selaput inilah yang disebut iris dan berfungsi memberi warna pada mata. Celah lingkaran disebut pupil. Lebar pupil dikendalikan oleh iris sesuai dengan intensitas cahaya yang mengenainya. Jumlah cahaya yang memasuki mata dikendalikan oleh iris. Iris mengatur ukuran biji mata, sedangkan tebal lensa dikendalikan oleh otot siliari. Kornea mata adalah bagian depan mata memiliki lengkung yang lebih tajam yang dilapisi oleh selaput bening. Nah, kelainan refraksi pada mata yaitu rabun jauh atau miopi. Mata miopi atau rabun jauh adalah mata yang hanya dapat memfokuskan benda pada jarak dekat.
Nah, rabun dekat atau hipermetropi. Hipermetropi adalah atau rabun dekat adalah mata yang tidak dapat memfokuskan benda pada jarak dekat. Selanjutnya atau astigmatisme, yang mana biasanya disebabkan oleh kornea atau lensa yang kurang bundar sehingga benda titik difokuskan pada garis pendek. Nah, difokuskan sebagai garis pendek yang mengaburkan bayangan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada mata presbiopi atau mata tua. Terjadi gangguan akomodasi pada usia lanjut yang dapat terjadi akibat kelemahan otot akomodasi, lensa mata tidak kenyal atau berkurang elastisnya akibat sklerosis lensa. Nah, yang selanjutnya itu ada mata katarak atau mata buram. Terjadi karena cairan dalam lensa keruh, lensa mata kelihatan. Nah, selanjutnya itu ada pengertian fotoreseptor dan perannya bagi makhluk hidup. Nah, yang mana pengertian fotoreseptor ini cahaya yang masuk melalui kornea dan diatur jumlahnya oleh pupil akan diterima oleh reseptor yang ada pada retina. Reseptor ini disebut sebagai fotoreseptor yang terdiri dari sel batang atau sel kerucut. Nah, peran fotoreseptor pada tanaman tanaman itu sebagai respon terhadap cahaya. Cahaya adalah faktor paling penting yang mempengaruhi tanaman. Panjang gelombang cahaya berkisar dari UVA sampai cahaya merah jauh yang dirasakan oleh beberapa fotoreseptor untuk mengenali lingkungan cahaya. Selanjutnya yaitu ada konsep mata majemuk atau faset pada serangga. Mata faset adalah mata majemuk yang dimiliki oleh arthropoda seperti mata serangga maupun mata krustasea, di mana mata terdiri dari bentuk unit berulang yang masing-masing memiliki fungsi sebagai visual reseptor terpisah. Umumnya, gabungan penglihatan tersebut akan menyerupai gambar atau mosaik. Kepingan-kepingan yang menyatu mirip ilustrasi dari Halfton. Selanjutnya yaitu ada proses pada mata majemuk. Adapun prosesnya melihat pada mata majemuk adalah setiap omatidum akan menyumbangkan informasi penglihatan dari satu daerah objek yang dilihat serangga dari arah-arah yang berbeda. Nah, selanjutnya konsep warna pada bulu mata merak. Itu bulu mata yang indah mulai dari bagian bawah sampai ujungnya. Selanjutnya adalah konsep mimikri pada bunglon. Bunglon beradaptasi dengan melakukan mimikri, yaitu mengubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungan yang dianggapnya, yang lingkungan dengan atau tempat hinggapnya. Ayat Al-Quran ini yang menjelaskan tentang materi ini yaitu Quran Surat An-Nur ayat 35, Quran Surat Yusuf ayat 5, Quran Al-Ashri ayat 24, dan An-Nahl ayat 68. Sekian penjelasan saya tentang materi ini yaitu biooptik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.